dimanapun kalian berada. Saya, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Nusa Nipah Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah video mengenai kerusakan pada suatu bangunan, serta menganalisis penyebab dari kerusakan tersebut dan cara mengatasi kerusakan tersebut. Selamat menyaksikan. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Di sini saya meneliti sebuah bangunan rusak yang terletak di Jalan Litbang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bangunan rusak sendiri merupakan tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti faktor alam dan faktor umur dari bangunan tersebut. Menurut seorang ibu, bangunan ini berdiri sejak tahun 1981. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1992, terjadilah bencana alam gempa bumi dan bangunan yang sudah tua, yang mengakibatkan pondasi rumah retak, lantai rumah rusak, kolom beton rusak, dinding beton rusak, plafon yang rusak, serta atap yang roboh dan kaca yang pecah. Baik, yang kedua yaitu kerusakan yang terjadi pada lantai bangunan. Penyebab kerusakan tersebut ialah dari dorongan air yang menembus lapisan perekat, kemudian mendorong keramik, bahkan perubahan suhu yang membuat keramik memuai ke dalam air tersebut dan diikuti oleh pergerakan perekat sehingga mengakibatkan retak dan regangan keramik terlepas. Solusi untuk mengatasi kerusakan tersebut diharuskan ketika membuat lantai keramik harus menggunakan lapisan yang kedap air. Yang ketiga yaitu kerusakan pada kolom beton. Penyebab kerusakan tersebut bisa jadi karena besi penguat dalam kolom tersebut berkarat, dan bisa jadi batang penguatnya mengalami korosi sehingga kehilangan kestabilannya. Selain itu, kerusakan pada kolom beton juga dapat terjadi akibat kekuatan beton yang rendah. Solusi untuk mengatasi kerusakan tersebut ialah ketika batang penguat mengalami korosi, kita harus mengganti dengan penguat baru yang memiliki putaran penuh di kedua sisinya. Kekuatan beton juga bisa saja rendah sehingga tidak mampu menanggung kapasitas muat. Jika ini terjadi, maka singkirkan kolom, lalu ukur kolom dan bungkus kolom dengan karbon. Setelah itu pasang kolom tambahan baru. Yang keempat yaitu retakan pada dinding beton. Retakan pada dinding beton bisa diakibatkan oleh beberapa hal, meliputi kegagalan struktur dan menahan beban berat. Pondasi rumah tidak stabil, seperti satu bagian menurun akibat dan bagian lain yang kondisinya tidak baik, dan pergerakan struktur ditandai dengan retak secara diagonal. Solusi untuk mengatasi kerusakan tersebut ialah jika tembok retak adalah kegagalan struktur, hal yang harus dilakukan adalah memperkuat struktur tersebut. Penguatan ini bisa berupa penebalan atau penambalan struktur. Jika kerusakan belum terlalu parah, maka harus membongkar struktur bangunan tersebut yang rusak sebelum hal tersebut mempengaruhi bagian lain. Yang kelima yaitu plafon yang lapuk dan rusak. Kerusakan dan pelapukan pada plafon terjadi karena air yang rembes atau bocor pada plat atap. Akhirnya air mengenai langit-langit, terutama menutup yang berupa gipsum yang mudah lapuk. Solusi untuk mengatasi kerusakan tersebut ialah segera memperbaiki titik kebocoran pada plat atap dan selanjutnya memperbaiki plafon tersebut. Yang keenam yaitu atap. Bangunan mengalami kebocoran atap dan atap kendur. Jika atap bocor tetapi belum mencapai akhir siklus, masalahnya mungkin karena cuaca dan kurangnya perawatan yang memadai. Solusi untuk mengatasi
kerusakan tersebut ialah segera memperbaiki kebocoran atap sangat penting karena air dapat menyebabkan kerusakan pada struktur internal dan biaya mahal untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Yang terakhir ialah kaca jendela yang pecah dan retak. Kaca jendela pecah dan retak diakibatkan karena hawa panas membuat kaca terjadi pemuaian. Jika tidak ada ruang saat memuai, kaca akan pecah karena tekanan tinggi. Bila kita melibasnya dengan terlalu kencang, maka ada kemungkinan kaca mendadak retak dan pecah. Solusi untuk mengatasi kaca yang pecah dan retak ialah kita harus segera mengganti kaca tersebut dengan kaca yang baru agar pecahan kaca tidak terkena ke badan kita hingga terluka. Sekian pemaparan saya mengenai kerusakan pada suatu bangunan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.